Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Jika teman-teman mendengarkan suara noise yang besar, mohon dimaklumi karena di sini hujannya cukup deras. Tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyaksikan berita update terbaru untuk hari ini tentang perpolitikan yang terjadi. Video kali ini ada berita yang sangat menarik. Perbincangan seorang pengamat politik dengan Pak Ganjar Pranowo membahas tentang bagaimana seorang Ganjar Pranowo bongkar kaderisasi radikalisme di Jawa Tengah. Ini yang saya suka dari seorang Pak Ganjar Pranowo, yang dimana sampai detik ini dia terus memerangi yang namanya paham radikalisme ditebarkan yang menjadi ancaman, sama-sama kita tahu ini menjadi ancaman buat kita semua. Dan didapati ada sistem radikalisme dalam sebuah sekolah ya, yang dimana itu benar-benar akan merusak pola pikir generasi-generasi selanjutnya. Untuk memahami lebih lanjut, kita sebaiknya untuk sama-sama mendengarkan pembahasan ini. Link original video ada di deskripsi dan let's do this. Hasilnya gimana Pak? Kira-kira dengan step-step langkah-langkah Ya itu? tentu hasilnya tidak bisa dilihat secara kuantitatif ya, kualitatif dan butuh waktu text time ini. Panjang dan betul anak-anak itu setelah dia ngomong bendera ini, setelah itu dia mendapatkan ajaran itu, terus kita ngomong, jadi kamu gimana? Saya kan nggak tahu Pak, jadi gimana? Nah pas saat gimana itu dia bertanya, dia butuh guru kan. Ya. Nah guru inilah kita evaluasi, terus kemudian kita nemu guru-guru yang kurang baik, maaf saja Anda diputar dulu ngajarnya di sana. Nah ini kita kasih guru-guru yang benar. Kerjasama lah saya dengan perguruan tinggi, dengan orang dengan nalar-nalar baik, yang relatif ideologinya clear gitu. Kita minta untuk menyuntik lagi. Lalu kita bekerja sama dengan majelis ulama di Jawa Tengah, dengan kampus, guru-guru agama, kita ajak bicara, kemarin kita pertemuan. Lalu mereka tanya sama saya langsung. Ada salah satu pertanyaan yang menarik dari siswa. Saya rekam, Ini pertanyaan siswa ya? belum saya masukkan di YouTube saya, belum sih. Belum saya masukkan di IG saya. Ini seksi nggak ya? Karena ada pertanyaan gini. Pak Gubernur, kalau saya harus memilih kepala daerah, apakah harus yang seiman? Wow, pertanyaan menarik sekali ya. Yang jawab saya, kalau yang jawab saya, apalagi direkam, besok viralin, cocok didukung, nggak cocok gebukin. Iya. Iya nggak? Lalu saya pilih. Khusus untuk pertanyaan ini saya minta guru agama atau kepala sekolahnya menjawab di depan saya. Asik kan? Sekali. Dan sekarang saya rekam. Gurunya bagus. Bagus dijalani sejarah agamanya. Maka ini akan menjadi evidence based, jejak digital yang bisa kita bagikan kepada siswa yang kan siswanya itu kelihatan puas. Oh gitu. Pasti ya. bagus lah Pak, direkam sama gubernur. Ya, kan kita saksikan dan kekinian kan. Iya. Ada rekamannya bisa diviralin, orang ngeliat gitu. Terus kemudian kita ngomong, gimana sekarang kamu? Ngeh? Oke, paham? Ya, itulah negeri yang hebat ini. Kita tuh hebat karena kita berbeda. Kalau kamu cari yang sama tiap hari kamu makan tempe terus, bosen. Makan daging terus, bosen. Iya. Itulah keindahan kita yang mesti kita rawat. Terus dilompatin ke negara-negara lain, dilompatin negara-negara yang lagi berkecamuk begitu kan. Mereka mulai sadar. Dan itu biasanya saya tunjukkan dengan audiovisual. Audiovisual. Jadi kalau ada gambar, mereka akan mudah terinternalisasi. Ini loh kejadiannya. Kau perhatikan ya. Saya ambil contoh di banyak negara. Gitu. Pak, ini kalau seandainya Pak Ganjar nggak jadi gubernur, saya yakin Denny Siregar kalah Pak followernya Pak. Main Twitter, main Facebook, main YouTube itu. Sekarang aja udah kalah kok. Saya tuh targetkan yang ngalahin dia, tapi belum menang saya. Belum menang saya. Ganjar, ini yang saya pengen tanya nih sebenarnya. Kan ada berita nih, beberapa pabrik di Jawa Barat sekarang pada pindah ke Jawa Tengah. Iya. Ratusan ya? Ratusan. 140 Pak ya? 140 ya, berapa itu pasti membawa dana triliunan. Iya. Nah pertanyaannya apa sih yang menarik dari Jawa Tengah? Gak ada sebenarnya, saya juga heran. Mungkin memang kami dukunnya banyak. Jadi gini Mas Denny, Mas. Jadi anatominya saya bedah saat itu. Saya ngobrol gathering sama pengusaha.
teman-teman pengusaha, kesulitan kalian itu apa sebenarnya? Dia cerita. Yang pertama selalu diomongkan adalah kami diperas karena izin berbelit. Oke. Semua menjadi sulit. Oke. Yes. Kenyataannya Berikutnya ya. apa? Ya kalau kami beli tanah Pak, spekulanya banyak, premanisme muncul di sana, nggak kompetitif nilainya, karena itu akan menjadi komponen cost yang akhirnya harga jual kami menjadi tinggi. Oke. Apalagi? Ya tentu upah Pak, Itu yang paling penting ya. upah buruh. Nggak terlalu sih, itu salah satu komponen sebenarnya. Upah. Oke. Lalu apa lagi? Kondusivitas wilayah dan karakter orang. Oke. Lalu apa lagi? Ya syukur ada insentif dari pemerintah, tax allowance, tax holiday dan oke. Oke semua sih. Setelah itu saya balik, saya rapatkan, bupati wali kota saya ajak, saya kasih iming-iming. Teman-teman bupati wali kota pengen kepilih lagi nggak? Iya, iya. Hari ini ibarat Anda membaca buku lama, maka ceritanya adalah perang CIA dan KGB. Kalau Anda baca buku lama. Tapi kalau Anda baca buku baru, hari ini perang Cina dengan Amerika dan itu urusannya. Kalau dulu ideologi bawa senjata, pesawat, peluru, membunuh, hari ini membunuh pelan-pelan. Ekonomi. Pak. Ekonomi. Ya, disrupsi terjadi. Dan orang hari ini lebih suka makan nasi daripada makan ideologi ketika berdiskusi. Ya. Kalau diskusi Mas, udahlah kelamaan, udah yang penting kita makan lah, kalau kita perutnya ini saya ikut aja deh. Iya nggak? Itu saya dengarkan betul. Maka pada saat itu kemudian mulai saya proaktif. Kita tata, ada DPMPTSP kita yang ngurus izin, saya hanya bilang gini. Bapak Ibu teman-teman, sejak saya jadi gubernur, tagline saya mboten korupsi, mboten ngapusi. Oke ya, integritas. Tidak korupsi, tidak berbohong. Saya hanya mau itu aja. Tugas Anda hanya 5. 3 keluar, 2 ke dalam. 3 keluar adalah kamu melayani masyarakat mudah, murah, cepat. Ukurannya adalah medsos. Kami tidak puling, tapi kalau kemudian 1 minggu kami dikomplain terus-menerus, Anda jelek, gitu aja. Lebih banyak trennya begitu. Yang kedua, ke dalam. Transparan, akuntabel. Maka hanya 5 kata. Tidak ada setoran. Bayaran berapa? Kepala dinas nih Mas. TKB-mu berapa? 9 juta. Ah nyolong kalau 9 juta. Kumpulin duitnya. Se-Jawa Tengah berapa? Berapa anggarannya? Sekian Pak. Waktu saya masuk sekitar berapa ya waktu itu, sekitar 20-an triliun, 21 triliun. Pada saat kemudian saya bicara seperti itu, kontrolnya gimana? Ya nanti Pak ini dari dinas kan mengajukan begini, semua tertulis. Nggak bisa, sekarang masukkan elektronik. 3.000 nomenklatur tumpang tindih. Keren kan? 3.000? 3.000 nomenklatur tumpang tindih. Saya contohkan yang paling sederhana, orang membeli alat tulis. Ini bisa disebut alat tulis. Tulisannya alat tulis, kodenya ada. Ada ATK. Oh. Ada kertas. 1 aja bisa 3. Oh. Bisa ballpoint. Bisa Lem, pulpen. Bisa alat tulis. Tolong jangan sebut yang lain ya. Setelah itu kemudian kita dorong, saya buatkan sistem itu dari nomenklatur yang ada. Berapa kemudian harga penentuan sendiri HPS-nya? Maka kertas tidak akan lagi harganya macam-macam. Ada yang 70.000, 60.000, 90.000, 125.000. Ya barangnya sama kok. Ini 70 gram, 80 gram, 60 gram sama kan? Berapa kuantitas penggunaanmu? Maka kita hitung sekarang seragam. Penghematan. Berapa kalian kunjungan? Kalau 5 hari berangkat 5 hari, pulangnya 5 hari, lapor sama suami istri 5 hari, jangan mampir tempat orang lain. Enak kan? Maka SPPD-nya jelas. Maka mulai hitunglah kalau Anda keluar itu berapa hari. Maka rata-rata 6 hari itu sebenarnya maksimum 3 hari. 3 hari kumpulin. Rapatnya di mana lagi? Di hotel. Kenapa harus di hotel? Di tempat ini aja bisa kok. Tapi kalau ini malah boros Pak. Oke, pernah kita tes di tempat sendiri memang boros. Kalau hotel mah dilayani semua, ada diskonnya lagi. Diskon itu tidak boleh menjadi pendapatan. Diskon harus dikembalikan pada negara. Maka begitu kita potong, duit terkumpul kok.
Dengan elektronifikasi kami bisa menghemat 1,2 triliun tertinggi di Indonesia, termasuk dari kementerian lembaga. Ini yang namanya pemimpin smart ya. Jangan tepuk tangan. Pada saat kita buat perencanaan pembangunan, maka kami nomor 1. Perencanaan pembangunan yang the best. Pada saat kemudian kita membuat menjadi transparansi, kami juara 1. Pada saat 6 tahun berjalan, saya bangga betul karena menyatakan KPK, provinsi paling berintegritas adalah Jawa Tengah. Wow. Urusan di Jawa Tengah. Wow guys Sehingga ya. itu Ini benar-benar pemimpin yang sangat smart dan berhasil. Rekam jejaknya berhasil. KPK menyatakan bahwa ini adalah provinsi yang paling berintegritas di Indonesia. Dinyatakan oleh KPK. Ya. Provinsi yang dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo. Makanya saya jelas-jelas akan memilih Ganjar Pranowo. Karena kalian lihat. Bukan hanya sekedar omong doang. Tapi ada buktinya. Bukti bahwa beliau sangat pintar dalam membuat daerahnya itu menjadi maju. Saya percaya orang yang setia dalam perkara kecil dan berhasil dalam membangun daerah yang kapasitasnya provinsi, itu akan berhasil juga dengan pengalaman yang dia punya untuk membangun Indonesia. Kenapa saya terang-terangan saya mau mengatakan saya memilih Ganjar? Karena ini. Karena rekam jejaknya adalah rekam jejak yang real, adalah positif, keuntungannya untuk rakyat. Kalian bisa melihat dengan akal sehat dan juga hati nurani kalian. Jangan memungkiri yang namanya fakta dan kenyataan. Karena ini menyangkut dengan masa depan Indonesia yang lebih baik. Pilihlah orang seperti ini. Saya nggak dibayar apa-apa. Mungkin banyak yang berkomentar bahwa buzzer, katanya saya kata buzzer dibayar. Nggak mendapatkan sepeser pun dari partai manapun. Ya, tapi saya sebagai rakyat Indonesia berhak mengedukasi masyarakat untuk melihat pemimpin yang benar-benar mempunyai kapasitas untuk membangun negeri ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Impung pamit. See you and God bless. Bye guys.